Ya, untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya duduk perkara pengakuan Rizik Syihab bahwa dirinya dicekal pemerintah Arab Saudi, telah tersambung dengan Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi, Agus Maftuh AB Gebrial. Pak Agus, selamat pagi. Selamat pagi, selamat malam Pak Kuryat, Mas Kevin Egan, dan Mbak Zakia. Ya, Pak Agus, apakah kedutaan Republik Indonesia di Arab Saudi sudah memeriksa langsung, sudah melihat secara langsung surat yang kemudian ditunjukkan oleh Rizik Syihab dan kemudian viral di media sosial berkaitan dengan pencekalan dirinya? Secara resmi, kami belum menerima nota atau surat pemberitahuan dari Kerajaan Arab Saudi. Yang kami baca adalah selebaran yang ada di media sosial, dan saya tegaskan bahwa yang beredar di media sosial itu bukan surat, tapi berdasarkan digital forensik itu adalah screenshot dari komputer imigrasi Kerajaan Arab Saudi. Di situ ada di tengah-tengah ya, kita bisa melihat ada pointer mouse, artinya itu diambil dari kamera. Jadi bukan surat tapi hasil screenshot dari komputer keimigrasian. Ada dua. Yang pertama adalah bukti bahwa Al-Habib Muhammad Rizik Syihab MRS ketika masuk dari Maroko ke Saudi. Kalau kita dilihat dari fotonya, maka foto ini agak menghadap ke atas karena kamera imigrasi posisinya ada di atas petugas keimigrasian Saudi. Yang kedua adalah screenshot tentang pencekalan yang dilakukan oleh keimigrasian Saudi atau Al-Jawazat Saudiyah atas perintah dari sebuah lembaga superbody-nya Saudi yang menangani permasalahan sensitif di sini, yaitu Al-Mabahis Al-Amah. Itu dua dokumen yang sempat kami lihat di media sosial. Kami sedang berkomunikasi untuk mengkonfirmasi kepada pemerintah Kerajaan Arab Saudi apakah ini original atau tidak. Itu yang kami sedang menunggu jawaban dari pemerintah Arab Saudi. Yang kedua, kami klarifikasi tentang tuduhan yang selama ini dibangun dan menuduh pemerintah Indonesia mengintervensi Saudi dengan mengirimkan permintaan cekal. Saya jawab biar ini akan mengakhiri sebuah diskusi dan kegaduhan yang panjang ini, bahwa selama kami bertugas di Riyadh 3,5 tahun tidak pernah ada surat atau nota diplomatik dari pemerintah pusat Jakarta kepada Kerajaan Arab Saudi yang meminta pencekalan Habib MRS. Dan kami pastikan juga karena ada dua lorong komunikasi diplomatik Indonesia dan Saudi. Pertama lewat jalur KBRI Riyadh, dan yang kedua adalah lewat jalur Kedutaan Besar Arab Saudi yang ada di Jakarta, yang pada waktu itu dubesnya adalah Akhin Al-Karim Sa'adatul Safir Usama Abdullah As-Suhaibi. Dan kami pastikan, karena kami sampai sekarang masih berkomunikasi dengan beliau, tidak pernah ada permintaan Indonesia untuk mencekal Al-Habib MRS. Jadi ini clear. Dua lorong tidak akan pernah ada itu. Baik, jadi saya akan konfirmasi tidak ada permintaan pencekalan begitu ya dari pemerintah Indonesia, dan saat ini tengah menunggu penjelasan dari pemerintah Arab Saudi terkait dengan pencekalan Rizik di sana. Apakah ini memang ada kasus pribadikah sehingga ia juga dicekal begitu Pak Agus di Arab Saudi oleh pemerintah Arab Saudi sendiri? Sambil menunggu jawaban resmi dari pemerintah Arab Saudi, dalam hal ini adalah Wazarah Al-Kharijiyah, Kementerian Luar Negeri Saudi, kami mencoba menganalisa dari screenshot tersebut. Di situ tertulis bahwa
permintaan cekal ini datang dari Al-Mabahis Al-Amah. Jadi kalau ini ditangani oleh Al-Mabahis Al-Amah berarti permasalahannya sangat serius. Kalau cuma ditangani oleh keimigrasian atau polisi atau keamanan Saudi itu masih bisa kita lakukan pendekatan yang begitu mudah. Namun karena ini yang menangani adalah sebuah lembaga yang namanya General Investigation, ini di bawah Presidency of State Security atau RIAS atau Amir Daulah yang langsung bertanggung jawab kepada Raja. Ini lembaga ini akan menangani permasalahan-permasalahan yang begitu dahsyat di Saudi, karena salah satu tugasnya adalah mengamankan negara kerajaan Arab Saudi dari, di situ disebut al-qadaya tastahdifud daulah. Jadi permasalahan-permasalahan atau aktivitas-aktivitas, apakah itu politik, apakah itu ekonomi, apakah itu sosial, apakah itu informasi yang bisa mengancam kedaulatan Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah. Tugas pertama dari Al-Mabahis Al-Amah yang saya baca di keterangan resmiah Saudi bahwa lembaga ini mempunyai tugas yaitu mukafakah al-amaliyah al-irhabiyah at-takhribiyah, yaitu melakukan counter atau combating terhadap aktivitas-aktivitas terorisme dan subversi. Jadi ini yang menjadi tugas utama. Kemudian tugas kedua dari Al-Mabahis Al-Amah ini adalah melakukan counter terhadap pemikiran-pemikiran ekstrim, baik itu berbasis keagamaan atau berbasis politik, yang mempunyai daya rusak tinggi. Di situ disebut dengan dzati al-mabadi al-haddamah, mempunyai pijakan-pijakan yang dapat merusak tatanan sosial di Arab Saudi. Memang lembaga ini saya sebut sebagai lembaga super body-nya Saudi dan full power. Dia bisa melakukan penyelidikan, kemudian penyidikan, sampai kemudian dia bisa memasukkan ke tahanan yang disebut dengan tahanan Al-Mabahis Al-Amah atau General Investigation. Baik, Pak Agus, kalau memang begitu ada pencekalan dari pihak pemerintah Arab Saudi, meskipun sedang ditanyakan begitu ya, apa alasannya dan lain-lain, apakah kemudian juga ada tindakan yang dilakukan? Mengingat tadi Anda katakan kalau sudah dicegah oleh General Investigation di sana, ini merupakan kasus yang serius. Kemudian apakah ada tindakan selanjutnya juga yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi kepada Rizik selain hanya mencekal saja? Sebenarnya tindakan Al-Jawazat atau imigrasi Saudi yang mencegah Al-Habib MRS keluar dari Saudi ini sebenarnya risiko ringan saja, karena ada beberapa tindakan Al-Jawazat atau aparat Saudi, yaitu pertama dia nggak boleh keluar masuk Saudi, kemudian atau mamnu'ud dukhul dan juga mamnu'ul khuruj. Kemudian yang kedua, ketiga, dan keempat ini al-qabdu indal qudum. Dia akan ditangkap ketika datang ke Saudi, atau yang keempat adalah al-qabdu indal mughadarah. Dia akan ditangkap ketika dia akan meninggalkan wilayah Arab Saudi. Jadi ini adalah otoritas Saudi, kami tidak bisa menduga-duga permasalahan apa yang sedang melilit saudara kami Al-Habib Muhammad Rizik Syihab. Tapi KBRI akan punya komitmen tinggi, karena kami datang ke Riyadh itu dengan satu jargon, satu komitmen. Kami datang untuk WNI dan NKRI, kami akan memberikan perlindungan, pendampingan, pengayoman terhadap semua warga negara Indonesia, para ekspatriat Indonesia yang di Arab Saudi. Ya baik, Pak Agus, apakah ada rencana dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Arab Saudi untuk bertemu langsung ataupun memanggil dari Rizik Syihab untuk mengetahui berkaitan dengan surat pencekalan yang diklaim dirinya di media sosial? Ada rencana itu tidak, Pak Agus? Beberapa kali kami sebenarnya komunikasi dengan beliau lewat telepon, karena telepon kami ini, telepon yang langsung ke saya, semua WNI yang ada di Arab Saudi boleh telepon saya 24 jam, kadang 26 jam. Saking nggak pernah berhentinya
mereka mengadukan permasalahan-permasalahan yang menimpa saudara-saudara kita. Termasuk sebenarnya masalah dicekal Saudi nggak bisa keluar dari Saudi ini sebenarnya hal biasa. Kami melihat tiap hari saudara-saudara kami nggak bisa keluar karena overstay, karena permasalahan ketenaga kerjaan. Baru saja 210 nggak bisa keluar dari Saudi, tapi kami lobby ke Saudi agar Saudi membebaskan denda sekitar 23 miliar. Alhamdulillah selesai atas nama kemanusiaan dan atas nama ekonomi. Saudara-saudara kami bisa keluar dari Saudi yang asalnya juga dicekal nggak bisa keluar sebelum permasalahan denda ini terselesaikan. Kami akan melakukan pendekatan kepada Saudi agar permasalahan yang menimpa saudara kami Al-Habib Muhammad Rizik Syihab ini bisa selesai. Tapi kami mohon sikap yang kooperatif dari Al-Habib Muhammad Rizik Syihab. Hentikan ujaran-ujaran yang sensitif. Ada satu hal yang di catatan saya, beliau pernah mengatakan bahwa Presiden Indonesia, orang Arab sampai menanyakan kepada saya, kenapa saudaramu mengatakan Presiden Indonesia sebagai Ra'isun Ghairu Syar'iyyin, sebagai presiden ilegal. Ini kan sesuatu yang sangat sensitif. Kami mohon, kami semuanya akan membantu saudara-saudara kami KBRI Riyadh dan juga KJRI Jeddah sudah mewakafkan diri kami untuk menjadi pelayan-pelayan saudara saya yang ada di Arab Saudi. Baik Pak Agus, ini kan artinya sejak Juli 2018 begitu ya, visa sudah tidak berlaku bagi Rizik dan juga ada denda yang harus dibayarkan terkait dengan overstay. Kemarin ini KBRI Riyadh sudah bisa memutihkan begitu ratusan WNI sehingga tidak perlu membayar denda. Apakah untuk Rizik ini juga sudah masuk dalam daftar KBRI di sana termasuk yang akan diputihkan begitu denda overstay-nya? Alhamdulillah atas dukungan, support, doa bangsa Indonesia, kami yang bertugas di sini kemarin melakukan pendekatan, lobby antropologis dengan Saudi, kadang dengan lobby syair. Alhamdulillah saudara kami 210 yang seharusnya membayar per orang sekitar 15.000 sampai 30.000 rial, sekitar 110 juta kali itu 210 orang, itu sekitar 23 miliar, ini di-free-kan oleh Saudi. Ini hadiah terbesar sebelum saya mengakhiri tugas sebagai pelayan WNI yang ada di sini. Terkait apakah Al-Habib Muhammad Rizik Syihab bisa dimasukkan list ini, Saudi punya beberapa kriteria. Kriteria pertama, dia masuk ke Saudi ini apakah masuk dalam kategori TPPO, misalnya dia menjadi korban dari sebuah tindak pidana perdagangan orang. Kemudian yang kedua dari aspek ekonomi dan lain-lain. Kami yakin kalau soal masalah denda overstay, Al-Habib Muhammad Rizik Syihab yang kalau 4 orang atau mungkin nggak nyampe sekitar 500 juta, saya kira sesuatu yang tidak begitu besar untuk ukuran beliau. Jadi untuk masuk ke 210 yang free dari denda ini kayaknya agak sulit, karena nggak mungkin kalau kita bawa Al-Habib Muhammad Rizik Syihab, kemudian kita ajak ke Riyadh, kemudian masuk ke rumah singgah kita atau rumah penampungan kita, ini kan merupakan sesuatu yang dalam tanda petik adalah aib kan gitu. Kami tetap menghormati beliau sebagai seorang guru dan seorang ulama. Kami tetap dalam satu frame, kami dengan beliau sama-sama pernah besar menjadi seorang santri. Saya yakin suatu saat nanti permasalahannya akan selesai dan kita akan senyum bersama, karena tugas KBRI di Riyadh itu adalah membuat saudara-saudara kita keluar dari permasalahan, bukan menjadikan saudara-saudara kita masuk dalam kubangan permasalahan. Ini yang perlu digarisbawahi. Nggak ada niat pemerintah Republik Indonesia untuk menyengsarakan WNI di Saudi ini. Tapi kita di sini untuk membuat saudara-saudara kita, para WNI yang sekitar 1 juta ini bisa keluar dari permasalahan, baik itu permasalahan overstay dan permasalahan ketenaga kerjaan. Kami KBRI Riyadh dan KJRI Jeddah sudah mewakafkan
diri kami untuk menjadi pelayan-pelayan untuk saudara-saudara kami yang ada di Saudi, termasuk Al-Habib Muhammad Rizik Syihab. Baik Pak Agus Maftuh AB Gebriel, Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi, terima kasih telah bergabung bersama kami pagi hari ini di Metro Pagi Prime Time. Selamat pagi.